Bang Kodari, sudah banyak lembaga yang mengatur juga, aturan juga, ada Bawaslu juga yang mengawasi. Kenapa harus dipertanyakan? Wajar tidak sih? Atau karena memang praktik di lapangan itu kadang tidak seindah aturan? Pertama ya ini kan kompetisi ya. Kalau bicara kompetisi itu kan biasanya jurus belah bambu namanya. Satu tangan itu ngangkat, satu kaki nginjak itu. Aktif ya? Jadi biasanya ngangkat kandidatnya sambil mendelegitimasi lawan politiknya. Dan salah satu cara untuk mendelegitimasi itu tentunya dengan menggunakan isu-isu ya macam-macam ya, salah satunya isu hukum. Nah soal benar atau tidaknya memang baliklah kepada 5 institusi yang tadi sudah disampaikan. Pak Bib kan mengatakan bahwa kalau memang ditemukan pelanggaran, ada buktinya ya diproses saja. Nah sejauh ini sih kalau pengalaman saya ya baik Pilpres maupun Pilkada, sebetulnya yang namanya keterlibatan institusi itu sangat-sangat jarang sebetulnya. Artinya ada cap institusi itu sangat-sangat jarang. Lebih banyak itu adalah aksi-aksi individu. Jadi misalnya ada individu yang sangat bersemangat untuk memperjuangkan partainya atau temannya, seperti misalnya yang sudah ketok palu kan di Majalengka ya, kita agak keluar dikit untuk memberikan contoh misalnya begitu. Di Majalengka itu kasusnya adalah bupati mempromosikan caleg-caleg yang dia menyebut nama DPR RI ini, DPRD provinsi ini, mungkin karena hubungan yang baik ya dengan anggota-anggota DPR tersebut begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena hubungan institusi di masa lalu. Jadi misalnya kalau ada aparat misalnya bergerak melebihi aturan yang sudah ada, ya kita bicarakan sekarang di setiap, mohon maaf, di setiap tim ses kan ada purnawirawannya, ada purnawirawannya gitu loh. Setiap purnawirawan ini kan walau bagaimanapun sedikit banyak mungkin masih punya hubungan dengan mantan anak buahnya atau adik asuhnya gitu. Kalau yang kenal dengan teman polisi, teman tentara itu kan ada kakak asuh, adik asuh. Nah mungkin ada semacam hubungan semacam itu. Terus terang per hari ini sih kalau dari sekian kasus yang saya ketemu begitu ya, ada kasus misalnya Majalengka, kemudian Boyolali, ya kemudian Sorong misalnya, yang baru saya lihat ada jejak kelembagaannya itu baru yang disorong gitu loh, fakta integritas itu, karena naskahnya ada. Ini saya nggak tahu ya ini benar atau tidak. Kalau memang benar, berarti di situ kan ada cap institusinya. Betul. Di situ ada tulisan Kabinda, tanda tangan, dan kemudian ada PJ Bupati Sorong, tanda tangan juga gitu. Jadi kita kalau pada umumnya sekali lagi kita bicara mengenai individu-individu, tetapi kalau bicara kasus kelembagaan itu sebetulnya jarang. Gitu. Saya baru ketemu sekali itu yang ada. Tuduhan tidak netral tidak hanya untuk Prabowo Gibran, tapi untuk Ganjar Mahfud, fakta integritas pemenangan Ganjar. Saya mau declare dulu ya, semuanya harus diawasi, bukan hanya satu pasangan. Karena basic saya jurnalis, jadi semua itu harus bicara soal nurani, kan begitu ya. Nah soal yang Sorong misalnya, saya mau jawab. Saya 22 tahun jadi wartawan dan mayoritas peliputan saya ada di lingkup kepolisian, ya, termasuk juga kejaksaan dan juga Mahkamah Agung misalnya di bidang hukum. Saya menyaksikan apa yang kemudian saya lihat. Logikanya begini, masa sih BIN, lembaga intelijen, dia buat fakta integritas tertulis, nggak masuk tuh di logika. Gitu. Meskipun ya ini harus dibuktikan ya, apakah itu asli atau tidak. Tapi di logika saya, ya selama 22 tahun menjadi wartawan nih, lembaga intelijen itu lembaga yang senyap, lembaga yang gelap. Ini buat fakta integritas tertulis dengan jelas. Kertas gitu lagi ya? Kertas, ada tanda tangannya lagi Kabinda. Pakai materai nggak itu? Nggak masuk di logika saya. Nah, tapi itu temuan KPK kan dalam proses kan hukum OTP. di KPK. Masih mau diselidiki oleh KPK, apakah itu asli atau tidak. Jadi belum, maksudnya belum dugaan dijawab. ya, masih bahwa dugaan secara ya? logika gitu ya, belum bicara logika. fakta hukum ya. Belum, kan Pak Firly kemarin sudah menyampaikan juga, kami akan mengecek itu kebenarannya, keasliannya. Asli, benar atau tidak. Kalau di logika saya, kok aneh intelijen menulis, tanda tangan, fakta integritas gitu ya. Dan fakta integritas itu kan untuk sesuatu yang sifatnya etika dan lain sebagainya. Ini arahan.
Ya ini fakta integritas yang tidak berintegritas. Ya, oke. Ini kan dari judulnya nggak masuk, Ya. dari logika institusi juga nggak masuk. Oke, ketika diserang untuk kubu Ganjar Mahfud ini justru meragukan ketika kejadian PJ Bupati Sorong. Mas Adi, Ya, bagaimana? makanya yang saya sampaikan, apa alat kita ya untuk mencari kejelasan, untuk mencari titik terangnya. Gimana coba? Bisa nggak selain proses hukum? Ya kan? Itulah yang kami lakukan. Sampai saat ini ya, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa itu benar. Tapi sebaliknya juga tidak ada yang bisa membuktikan itu tidak benar. Karena hukum kita nggak bisa pakai asumsi, ya, nggak masuk logika, nggak bisa begitu. De facto banyak sekali kejadian-kejadian dalam hukum yang tadinya dikira tidak masuk logika, gitu kan ya. Dan berbagai macam variabel yang menentukan terjadi atau tidaknya sebuah perbuatan. Nah, karena itu nggak ada cara lain bagi kita. Oke. Itu ke proses hukum. Jadi kami ya Maksudnya Bawaslu akan nih ya? melaporkan, Bawaslu, ya kan, oke. ke Bawaslu. Apakah benar ini? Lalu kita menunggu dari KPK. Kan ini kan disebut belum ada bantahan masalahnya. Ya. Kalau dibantah secara tegas oleh Pak Menko Polhukam yang saat ini juga cawapresnya, ya Pak Ganjar, bukan, tidak benar, tidak ada barang itulah, ya, fakta tidak berintegritas itu, gitu kan ya, atau oleh KPK, oh tidak, kami tidak menyita dokumen tersebut, gitu kan ya. Sebetulnya bisa clear walaupun proses hukum sudah selesai, tapi dua lembaga, ya, Pak Mahfudnya sebagai Menko Polhukam ya, yang official. Ya. Menko Polhukam dan lalu KPK mengatakan bukan, itu bukan barang yang disita dari lokasi, agak 99% selesai, ya kan ya. Tetapi sebelum ada, ya, nanti kan di KPK kan jelas, waktu pembacaan surat dakwaan ada disebut barang bukti ini dokumen ini dan sebagainya. Disitulah kita bisa melihat, gitu. Ya, nanti saat lagi saya akan tanya kepada Pak Ito sebenarnya sulit tidak sih untuk membuktikan aparat di Polri sendiri ini netral atau tidak, bahkan juga ketika menindak. Selain itu juga penting dijawab bahwa kedua kubu menyerang soal netralitas, tapi kedua kubu menggunakan purnawirawan TNI Polri yang mana ini juga menjurus kepada tidak netralnya aparat nantinya. Sesaat lagi.